Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat, soroti kasus pengerusakan dan penjarahan terhadap sejumlah kios yang ada di Gedung Pasar 16 Ilir. Menurutnya, apa yang terjadi baru-baru ini di Gedung Pasar 16 Ilir itu merupakan aksi kriminal, terlebih setelah dia datang dan berdialog secara langsung oleh para pedagang. Menurut Hidayat, peristiwa pengerusakan dan penjarahan itu tak bisa dibenarkan tak terkecuali jika berdalih itu bagian dari revitalisasi terhadap Gedung Pasar 16 Ilir yang dinilainya sebagai simbol perdagangan Sumsel. Oleh karena itu, ia mengajak segenap instansi eksekutif, dalam hal ini Pemkot Palembang dan aparat penegak hukum Polda Sumsel, untuk bisa mencegah peristiwa yang membuat pedagang di sana tak bisa berjualan lagi tidak sampai terulang. Bahkan terkhusus Hidayat juga meminta kepada PJ Wali Kota Palembang untuk datang langsung ke Gedung Pasar 16 Ilir, melihat sendiri kondisi yang terjadi. Namun saat ditanyakan apakah DPRD Kota Palembang akan memanggil pihak pengelola Gedung Pasar 16 Ilir dan instansi terkait, diakui Hidayat besar kemungkinan tidak dilakukan hal itu mengingat masa jabatan anggota legislatif Palembang yang sudah akan habis bulan ini. Selain itu, sorotannya juga terkait perkembangan proyek revitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir yang diakui M. Hidayat sudah untuk kedua kalinya dia meninjau ke Gedung Pasar 16 Ilir. Sebelumnya, tim opsional Unit 1 Subdit Jatan Ras Polda Sumsel kini mulai melakukan proses penyelidikan kasus pengerusakan dan pencurian yang dialami pedagang di Gedung Pasar 16 Ilir, Palembang. Dipimpin langsung Kanit 1 Kompol Willy Oscar, di mana petugas melakukan olah TKP sekaligus memasang garis polisi di kios yang dirusak dan dijarah. Tadi udah meninjau pasar 16 ini, kondisinya setelah peninjauan gimana, Pak? Yang jelas dari terakhir kami sebagai anggota DPR, saya datang ke sini. Kebetulan ini adalah dapil saya, yang pastinya saya lihat tidak ada perubahan yang signifikan dalam revitalisasi ini. Yang ada malah sudah tahu bersama bahwa hari Minggu tadi sudah terjadi tindak kriminal yang nyata. Jadi sudah nyata, sudah jelas. Jadi saya juga sudah diskusi dengan seluruh pedagang dan seluruh PTKFS dan pengacara tim hukum. Saya lihat ya sudah jelas ini, unsurnya sudah jelas, tersangkanya sudah jelas. Jadi tidak bisa lagi ini didiamkan karena ini adalah aset pemerintah Kota Palembang yang mana UMKM perdagangan Sumsel ya, Sumsel itu ada di sini. Nah, bagaimana kita bisa menjamin bahwa Sumsel ini aman atau Kota Palembang ini aman jika ada masih oknum yang melakukan tindakan pidana seperti ini. Jadi saya juga berharap dan sudah dari pengacara sudah menyampaikan bahwa itu dilaporkan ke Polda ya, saya berharap Pak Kapolda yang selama ini selalu intens untuk menjaga keamanan, saya berharap Pak Kapolda untuk hadir langsung datang di sini menyemangati dan memberikan rasa aman untuk pemilik kios dan pedagang-pedagang yang ada di sini. Karena ini tanggung jawab kita bersama, kami selaku pemerintah kota, yaitu DPRD dan pihak kepolisian, dari kawan-kawan dari Sekta, Poltabes dan Polda juga ini harus bersama-sama menguatkan. Karena ini aset kita bersama. Dan ini luar biasa perdagangan saya lihat, udah dari kecil saya tahu. Nah, ini saya minta aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memberikan tindakan tegas, baik itu apakah dari oknum-oknum perusahaan ataupun yang menjaga tempat ini. Nah, sudah jelas itu, ada beritanya, ada medianya, ada rekamannya, siapa yang nyuruh, siapa yang melakukan, nah itu sudah ada jelas. Jadi juga kami minta PJ Wali Kota juga jangan diam saja, turun ke sini. Ya, karena Bapak kan adalah PJ, jadi Bapak orang luar, jadi Bapak harus turun dulu di sini. Ya kan, jangan hanya dibohongi hanya laporan-laporan yang tidak jelas dari penjabat-penjabat pemerintah kota. Begitu, ya. Langkah Dewan sendiri gimana, Pak? Akan memanggil wali kota atau pihak pengelola pasar yang ini? Yang jelas seperti ini. Yang pastinya dengan hadirnya saya di sini, saya adalah merupakan anggota DPR. Ya kan? Insya Allah saya juga akan dilantik kembali tanggal 30. Kalau untuk kita memanggil pedagang-pedagang untuk saat ini, karena itu tidak memungkinkan lagi, karena priorisasi kami sudah habis di tahun 2024 ini, dan
masa jabatan dengan 1 minggu lagi. Dan kami inilah bukti. Tadi juga kawan-kawan dari Komisi 2 juga sudah langsung hadir ke sini. Nanti ya Komisi 2 lah yang akan memperkuat. Jadi saya juga selaku Ketua Praksi Golkar juga memerintahkan anggota saya di Praksi Golkar, Komisi 2 tadi juga pagi sudah hadir itu Pak Bung Fahri itu untuk membantu seluruh pedagang yang ada di sini. Jadi intinya dari DPRD Kota ini menyayangkan sikap iya, arogansi dan kayak preman ini, Pak. Ya ini adalah tindakan kriminal. Jadi tindakan kriminal sudah patutnya Kapolda penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas, dan ini adalah contoh yang tidak bisa dimaafkan untuk di Kota Palembang. Karena ini adalah aset Kota Palembang dan masih milik Kota Palembang. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.